Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Ulfa. Di sini saya akan memberikan materi tentang metode pembelajaran studi case atau studi kasus. Studi case atau studi kasus merupakan satu bentuk stimulasi untuk mempelajari kasus nyata atau kasus yang dikarang. Metode ini sangat produktif digunakan untuk mengembangkan kemampuan atau keterampilan memecahkan masalah. Guru memberikan deskripsi suatu situasi yang mengharuskan siswa mengambil keputusan tertentu untuk memecahkan suatu masalah. Faktor penentu keberhasilan studi case adalah keterlibatan aktif mental siswa untuk mendalami kondisi atau situasi kasus, pemicu ke dalam kenyataan. Yang pertama, mempertajam kemampuan analisis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. 2. Meningkatkan pemahaman tentang sistem, nilai, persepsi, dan sikap siswa terkait dengan situasi atau kasus. Yang ketiga, menunjukkan kepada siswa peran atau pengaruh nilai dan persepsi terhadap pengambilan keputusan. Yang keempat, menumbuhkan sinergi kelompok dalam memecahkan suatu masalah. Yang pertama, sasaran. Kelompok kecil 4-7 orang memberikan kesempatan partisipasi aktif seluruh anggota kelompok. Yang kedua, topik. Pilih topik menarik yang dapat memicu pemecahan masalah. Kualitas kasus pemicu yang menentukan daya analisis, pengambilan keputusan, dan pemecahan. Pertama, menyiapkan kasus yang akan dibahas sesuai tujuan instruksional yang akan dicapai. Yang kedua, menentukan prosedur pembahasan studi kasus, apakah akan dianalisis secara individu atau kelompok dan waktu yang akan disediakan. Yang ketiga, selama proses diskusi kelompok, dosen hanya bertugas 4. Mengobservasi, sesekali memberikan informasi jika dipandang perlu. Yang kelima, memperhatikan agar setiap peserta mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Yang keenam, setelah waktu diskusi kelompok habis, dosen memanggil kelompok untuk melaporkan hasil diskusi. Yang ketujuh, merangkum dan menyimpulkan hasil belajar. Keterampilan dalam mengajar studi case. Yang pertama, bertanya. Yang kedua, memberikan penguatan dan umpan balik. Yang ketiga, menjelaskan konsep, prosedur, atau prinsip. Yang keempat, membimbing diskusi kelompok kecil. Berikut ini adalah kelebihan dari studi case. Yang pertama, melatih siswa belajar secara kontekstual. Yang kedua, melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang ketiga, memperkenalkan tata cara memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berintegrasi prior know dengan permasalahan yang ada di dalam studi kasus. Bagaimana dengan kekurangan case study? Berikut pemaparannya. Yang pertama, siswa dituntut untuk berpikir kritis. Apabila mereka belum menguasai materi atau kasus yang tersaji, maka pembelajaran tidak akan berjalan optimal. Yang kedua, merupakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa yang aktif, namun membosankan bagi siswa yang pasif. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama dalam pembelajaran dan kesabaran dosen yang tinggi. Yang keempat, dosen harus lebih aktif dan kreatif mencari kasus-kasus yang relevan. Bagi dosen yang konvensional, model pembelajaran ini tidak dapat berjalan dengan baik. Langkah-langkah dalam case study. Yang pertama, guru membagi kelas menjadi pasang-pasangan atau kelompok. Yang kedua, guru membagi permasalahan. Yang ketiga, kelompok melakukan diskusi. Yang keempat, kelompok menyampaikan hasil diskusi kepada peserta didik. Yang keenam,
Guru memberikan kesimpulan, refleksi, dan evaluasi. Demikian penjelasan saya tentang metode pembelajaran studi case. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.